Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita belajar lagi ya anak-anak. Oke, tetap semangat. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Apakah kalian siap anak-anak? Anak-anak, sudah siapkah kalian untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Tentang apakah itu? Tentang lingkungan rumahku. Nah, kali ini muatan yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan yang kedua adalah matematika. Di sini mungkin beberapa sudah pernah kalian pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya ya anak-anak. Tapi hari ini Ibu akan mengulangi lagi sebagai penguatan kepada kalian agar materi yang disampaikan dan yang akan kita pelajari bisa kalian terima dan kalian dapat memahami dan benar-benar paham apa yang disampaikan. Jadi di sini Ibu akan mengulangi beberapa materi yang sudah pernah kalian pelajari ya. Tetap semangat. Anak-anak, perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini. Yang pertama adalah diharapkan siswa mampu mengidentifikasi penyampaian permintaan maaf yang ada dalam dialog sosiodrama dengan tepat. Nah, yang kedua, siswa mampu menggunakan penyampaian permintaan maaf dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kembali bagaimana cara menentukan hasil pengurangan dua bilangan cacah 21 sampai dengan 40 dengan benar. Yang keempat atau yang terakhir dari tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan siswa dapat mempresentasikan bilangan cacah 21 sampai 40 menggunakan benda konkret dengan benar. Apakah kalian siap anak-anak? Nah, oke. Sebelumnya Ibu akan tanya kepada kalian, apakah kalian tahu apakah permintaan maaf itu? Nah, bukankah permintaan maaf sudah pernah dipelajari anak-anak? Jika sudah, pasti kalian bisa menjawab dengan baik ya. Apakah permintaan maaf itu? Nah, mari kita jawab bersama-sama ya. Oke, permintaan maaf adalah ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang telah kita perbuat dan berfungsi sebagai cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Jadi, jika kita memiliki kesalahan kepada seseorang, misal ayah, bunda, atau ibu guru, teman-teman, dan beberapa, kalian wajib untuk meminta maaf ya. Kenapa? Agar hubungan yang kalian jalani, yang kalian bina, ya, tidak ada masalah. Ketika kalian punya salah, kemudian kalian pastinya menyakiti hati orang tersebut ya anak-anak. Untuk itu, kalian wajib untuk minta maaf. Jika kalian tidak minta maaf, maka orang yang pernah kalian sakiti akan tersakiti hatinya. Oleh karena itu, kalian wajib untuk minta maaf. Nah, begitupun sebaliknya. Kalian, jika ada seseorang yang meminta maaf kepada kalian dan melakukan kesalahan, kalian wajib untuk memberi maaf ya. Kenapa? Karena Allah saja Maha Pemaaf. Jadi kalian sebagai hamba harus juga memberikan maaf kepada sesama. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh dari ungkapan permintaan maaf. Yang pertama, Ibu bacakan ya anak-anak. Yang pertama, maafkan aku Ana, aku sudah menumpahkan air minummu. Nah, yang kedua,
Ibu, saya minta maaf, pot bunganya pecah. Yang ketiga, maaf ya adik, kakak masih sibuk, jadi tidak bisa membantu adik. Dan yang terakhir, contoh yang ibu contohkan, Bu Guru, mohon maaf, saya terlambat hari ini. Nah, itu adalah beberapa contoh dari ungkapan permintaan maaf. Begitu juga jika kalian misalnya terlambat sekolah, kalian bisa mengucapkan permintaan maaf seperti contoh yang keempat. Bu Guru, mohon maaf, saya terlambat hari ini. Nah, maka Ibu Guru juga harus memberi maaf ya. Baiklah, selanjutnya mari kita belajar membaca ya anak-anak. Di sini ada sebuah teks bacaan. Hari ini Siti sakit perut akibat jajan sembarangan di sekolah. Siti membeli makaroni pedas yang tidak higienis. Siti tidak mendengarkan kata ibu agar tidak jajan sembarangan. Nah, mari kita baca dialog ibu dan Siti ya anak-anak. Oke. Pertama-tama, ibu bertanya kepada Siti, apakah perut Siti masih sakit? Iya, ibu. Siti di sekolah makan apa? Makaroni pedas, Bu. Ibu sudah bilang, jangan jajan sembarangan, Siti. Iya, Bu. Siti salah. Siti minta maaf, Bu. Baiklah, jangan diulangi ya. Iya, Bu. Siti janji tidak akan mengulangi lagi. Nah, dari percakapan tadi, berarti yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf adalah, ayo coba kita amati, manakah yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf? Yap, kalimatnya Siti ya anak-anak. Iya, Bu, Siti salah. Siti minta maaf, Bu. Nah, itu adalah contoh dari ungkapan permintaan maaf dalam dialog Siti dan Ibu. Selanjutnya, nah, tugas kalian coba perankan tokoh dalam cerita Siti dan Ibu tadi ya anak-anak. Kemudian rekam dan kirimkan kepada guru kalian. Oke, tetap semangat. Pasti anak-anak semua adalah anak-anak yang hebat. Kalian pasti bisa memerankan tokoh dalam cerita Siti dan Ibu tadi ya. Oke, selanjutnya, apakah bilangan cacah itu? Nah, ini kita memasuki muatan matematika. Sebelumnya Ibu bertanya, apakah bilangan cacah itu? Kalian sebelumnya sudah belajar kan apa bilangan cacah itu? Nah, untuk mengingatkan kembali, mari kita perhatikan. Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contohnya seperti apa? Contoh dari bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau 10 apakah bilangan cacah, Bu? Yap, betul sekali, 10 juga termasuk bilangan cacah. Nah, anak-anak, ayo belajar pengurangan. Nah, di sini ada sebuah cerita. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya, Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Oke, mari kita perhatikan cara Siti menghitung ya. Beginilah cara Siti menghitungnya, anak-anak. Nah, di sini ada beberapa contoh dari bibit cabai. Coba tanaman bibit cabai yang mati, kalian bisa silang ya, terserah. Ini Ibu silang di tengah, di pinggir, dan di tengah lagi ya. Nah, mari kita coret atau kita beri silang untuk tanaman yang mati sejumlah yang ada dalam cerita tadi. Oke, sekarang mari kita hitung berapakah bibit yang masih hidup.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jika kita hitung secara manual adalah seperti ini ya anak-anak caranya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitungnya dengan cara seperti ini. Nah, anak-anak, 28 dikurangi 12 bibit cabai yang mati. Berarti 28 dulu kita sederhanakan atau kita coba pilah. 28 itu terdiri dari 20-an ditambah 8 satuan ya anak-anak. Kemudian untuk 12 terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Untuk itu, puluhan dan satuan kita jajarkan masing-masing sehingga urut ya. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. 28, 20-an ditambah 8 satuan, 1 puluhan ditambah 2 satuan. Nah, jadi tinggal dikurangi saja. Pengurangannya bukan dari sini tetapi dari sini ya anak-anak. 8 dikurangi 2 maka sama dengan 6. Kemudian 2 dikurangi 1 maka hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1 puluhan ditambah 6 satuan sehingga menjadi 16. Atau secara ringkasnya adalah seperti ini. 28 bibit cabai yang pertama tadi ditanam, kemudian 12 bibit cabai yang mati. Sehingga langsung saja dikurangi. 8 dikurangi 2 adalah 6 dan 2 dikurangi 1 adalah 1 sehingga jumlahnya adalah 16. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, selanjutnya coba agar kalian lebih memahami, Ibu memberikan satu contoh soal lagi. Ana membeli 35 butir telur. Di jalan 21 telurnya pecah. Maka tinggal berapakah telur yang masih utuh? Jadi kita bisa sederhanakan jadi seperti ini dulu. 35 terdiri dari 30-an ditambah 5 satuan sehingga adalah 35. Nah, kemudian untuk 21 itu terdiri dari 20-an ditambah 1 satuan. Sehingga jika dikurangi maka hasilnya adalah 5 dikurangi 1. Maka 4. 3 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1. Sehingga jika disederhanakan pengurangannya seperti ini ya. 5 dikurangi 1 adalah 4. 3 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1. Sehingga jika 35 dikurangi 21, hasilnya adalah 14. Seperti itu ya anak-anak. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat pahami dengan baik. Nah, coba sekarang ya. Setelah kalian tahu caranya, coba kalian praktekkan halaman 30 ya anak-anak. Silahkan tulis di buku tugas kalian, kemudian foto dan kirimkan kepada guru kalian. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada beberapa pesan dari Ibu guru. Coba dengarkan baik-baik ya anak-anak, pesan dari Ibu. Perbanyaklah berlatih, karena dengan banyak latihan, kalian akan dapat memahaminya dengan baik. Minta maaflah jika kalian memiliki kesalahan. Jika temanmu bersalah dan meminta maaf kepada kalian, maka maafkanlah mereka ya anak-anak. Tetap semangat. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap semangat anak-anak. Jangan lupa untuk selalu rajin meskipun kalian belajar dari rumah. Oke, cukup sekian ya anak-anak pelajaran hari ini.
Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, anak-anak semua. Nah, selama pandemi kali ini, mohon anak-anak tetap semangat ya belajar di rumahnya. Meskipun kita belajar di rumah, bukan berarti kita berhenti belajar. Kalian tidak boleh malas, oke? Nah, jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jika tidak perlu sekali, tidak usah keluar rumah ya anak-anak. Tetap semangat, sampai jumpa.